Sein yang berusia 19 tahun digambarkan sebagai pribadi yang unik, tetapi dia bisa berteman dengan siapa saja. Pada usianya yang masih belia yaitu 15 tahun, dia pernah hamil. Pada musim panas 2012, akhirnya dia putus sekolah dan dia meminta ibunya supaya memegang hak asuh tunggal atas putranya itu. Tetapi Sein akan berusaha sesering mungkin mengunjungi buah hatinya itu. Dia pun mulai bekerja dan pindah ke rumah baru di Maple Lake. Hubungan Sein dengan ayah bayinya kandas dan dia pun membuka hati bagi pria baru. Mereka berpacaran sekitar 1 tahun, tetapi akhirnya putus juga. Rupanya perpisahan itu tidak berakhir dengan baik dan terbukti sang pria memblokir Sein dari semua media sosialnya. Setelahnya, Sein berpacaran lagi dengan pria bernama Devon. Devon bukan pria baik dan katanya dia adalah anggota geng. Devon juga tercatat memiliki sejarah kriminal. Tetapi anehnya, Sein malah lengket dengan Devon. Di Maple Lake, Sein tidak tinggal sendiri. Ada beberapa orang yang tinggal seatap dengannya. Mereka adalah 2 laki-laki dan 2 perempuan yang bernama Justin, Sean, Kelly, dan Natasha. Dari sinilah Sein menjadi sangat dekat dengan Kelly dan Natasha. Awalnya mereka kelihatan rukun, sampai akhirnya Kelly berubah benci kepada Sein. Akar masalahnya adalah Kelly berencana mencuri uang teman kencannya yang didapatnya secara online, tetapi Sein menegurnya. Kelly juga merasa cemburu karena Sein lebih dekat dengan Natasha ketimbang dirinya. Kelly sering mengata-ngatai Sein, bahkan saat Sein ada di ruang lain dalam rumah, sehingga dia bisa mendengarnya. Pada 1 Juni 2016, tercatat sebuah panggilan 911 masuk. Penelpon mengatakan sepertinya ada mayat di sebuah taman di Minnesota. Di sana ditemukan seorang wanita muda tertelungkup dan dikira sudah mati. Tetapi saat diperiksa ternyata masih hidup dan dia segera dilarikan ke rumah sakit. Di bagian punggung dan kepalanya tampak ada lubang peluru. Dari beberapa saksi, polisi mendapat informasi mereka mendengar teriakan seorang wanita disusul suara tembakan. Korban segera dapat diidentifikasi sebagai Sein. Saat berada di rumah sakit, polisi menanyai keluarga apakah Sein punya musuh. Ada 2 nama yang muncul, yaitu Devon dan mantan Sein. Sang mantan pacar mengatakan dirinya kenal dengan seorang pemburu hadiah yang baru saja menangkap Devon. Devon ditangkap di rumah Sein tepat sehari sebelum Sein ditemukan. Pada 1 Juni, Devon diinterview polisi. Dia mengakui baru saja ditangkap kemarin sekitar jam 1 siang dan saat itu Sein sedang bersamanya. Polisi segera mencoret nama Devon. Dia ditahan pada saat penembakan terjadi. Ketika Devon ditanya siapa lagi yang ada di rumah saat itu, dia menjawab Natasha. Polisi mendatangi rumah Maple Lake untuk bertanya kepada Natasha dan teman-teman lain di sana. Tetapi sesampainya polisi di sana, ternyata rumah kosong dan sepertinya penghuninya pergi dengan terburu-buru. Isi rumah berantakan total dan ada lubang peluru di dinding serta selongsong peluru berserakan. Selongsong peluru tampaknya identik dengan yang ditembakkan ke Sein. Di sana juga ditemukan KTP Natasha. Berita pencarian atas Natasha dan Justin segera dirilis. Polisi menanyai orang-orang terdekat dan teman-teman Sein tentang keempat orang yang tinggal bersamanya. Mereka mengatakan banyak masalah yang timbul di antara mereka dan Natasha serta Kelly mulai garang terhadap Sein. Natasha digambarkan bermuka 2 dan penuh kebohongan. Pada 3 Juni 2016, polisi mendapat informasi sebuah mobil berikut penumpangnya mirip dengan deskripsi Natasha dan Justin yang tertangkap kamera di dekat Minneapolis. Pergerakan mereka tertangkap CCTV sebuah pom bensin. Polisi tahu kalau Kelly, Sean, dan Eddie menumpang mobil lain. Kendaraan mereka juga tertangkap kamera CCTV. Melalui akun Facebook Justin, polisi tahu mereka sedang dalam perjalanan menuju International Falls, tidak jauh dari perbatasan Kanada. Di sana, mereka hendak meminta bantuan seorang teman bernama Nicholson. Justin baru saja memposting foto sedang memegang cash dan di tangan satunya pistol. Pada 4 Juni 2016, alat bantu hidup pada tubuh Sein dicabut karena tidak ada harapan lagi.
Kini, kasus Seyin menjadi kasus pembunuhan. Polisi dapat melacak rumah teman Justin di International Falls dan mereka semua ditangkap karena dicurigai telah melakukan pembunuhan atas Seyin. Rombongan ini pun ditangkap di dekat perbatasan Kanada saat mencoba melarikan diri. Polisi tidak memegang bukti kalau mereka terlibat, tetapi berharap salah satunya mau mengaku. Pada 5 Juni, yang pertama kali diinterview adalah Kelly saat berada di tahanan. Polisi mengira dia tidak banyak terlibat, tetapi ternyata dia ikut dalam perjalanan itu. Kelly mengatakan terakhir bertemu Seyin adalah tanggal 31 Mei saat Devon ditangkap di rumah Maple Lake. Kelly mengatakan Seyin yakin kalau Natasha yang menelpon polisi untuk mengadukan Devon. Setelah Seyin menuduh Natasha seputar Devon, maka dia menyuruh Seyin angkat kaki dari sana. Kelly juga mengusir Seyin dari rumah dan menyuruhnya segera mengemasi barang-barangnya. Kelly mengatakan Seyin dijemput seseorang setelah mereka mengusirnya keluar. Tetapi Kelly segera mengakhiri interview dengan meminta pengacara. Yang diinterview berikutnya adalah Natasha. Versi Natasha sama dengan Kelly yang mengatakan Seyin menuduhnya melaporkan Devon ke polisi. Natasha tersinggung dan mengusir Seyin dari sana, tetapi dia tidak mau pergi. Natasha mengatakan Seyin bersikap kasar dan tidak sopan kepadanya. Natasha menceritakan Seyin mengancam akan menyerahkan Kelly jika Natasha sampai berani menelpon polisi. Pada saat itu, Kelly sebenarnya sudah mendapat surat perintah penahanan atas dirinya. Dia harusnya ditangkap karena tuduhan penyerangan, tetapi kemudian dilepaskan dari penjara. Kelly pun tidak hadir pada sidang jaminannya. Natasha mengatakan saat itu Kelly mencengkeram bagian belakang hoodie Seyin. Mereka pun terlibat perkelahian dan saat itulah Justin masuk. Justin selalu menganggap Seyin sebagai pengadu dan pembuat onar bagi seluruh orang yang tinggal di sana. Natasha selanjutnya mengatakan bahwa dia, Justin dan Kelly telah mengambil keputusan bahwa Seyin harus angkat kaki. Saat Seyin berkemas, Natasha mengambil pistol dari dalam rumah, kemudian diam-diam memberikannya kepada Justin. Menurut laporan, pistol kaliber 22 itu adalah hasil curian mereka dari sebuah rumah di Delano. Kemudian, Justin memberikannya kepada Sean. Justin memberitahu Sean bahwa Seyin akan membahayakan mereka semua dan dia memerintahkan Sean dan Eddie supaya membawa Seyin ke suatu tempat, lalu memberi dia 2 tembakan di belakang kepala. Justin memberitahu Seyin bahwa Sean dan Eddie akan mengantarnya pulang. Tanpa curiga sedikit pun, Seyin langsung masuk mobil. Sean dan Eddie bertugas mengantar Seyin ke suatu tempat setelah dia diusir dari rumah. Sekitar 1 jam kemudian, Sean dan Eddie kembali, dan Eddie memberi isyarat bahwa Sean telah menembak Seyin. Sekitar jam 3 pagi lewat, Sean dan Eddie membawa Seyin ke Spring Park, dan mereka menembaknya 4 kali. Penembakan ini terjadi pada 1 Juni 2016. Sayangnya, senjata pembunuh itu tidak pernah ditemukan. Justin, Sean, dan Eddie mengaku bersalah atas pembunuhan yang disengaja tingkat 2. Mereka dijatuhi hukuman 30–40 tahun penjara. Kelly dan Natasha terhindar dari tuduhan pembunuhan karena tidak ada bukti yang memadai yang membuktikan mereka terlibat dalam pembunuhan Seyin. Ada yang meyakini dalangnya adalah Justin, sementara ada yang percaya kalau dalang sebenarnya adalah Natasha. Diketahui bahwa Justin, Sean, dan Eddie pada 1 Juni sebelum membunuh Seyin telah menggunakan sabu. Sean dan Justin masing-masing mendapat hukuman penjara 40 tahun. Nicholson kemudian didakwa melakukan kejahatan karena dia kedapatan membantu para pelaku untuk menghindari penangkapan. Semua mendapat hukuman setimpal karena membunuh Seyin hanya karena permasalahan sepele.